Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ketemu lagi kita di podcast Klinik Hati bersama Imam Teguh dan manajemen Klinik Hati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan kiai yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Cilacap dan alhamdulillah di hari ini kita kedatangan yang tamu yang memang pastinya ditunggu-tunggu oleh para sahabat sekalian. Nah, para sahabat sekalian di sini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin pastinya para sahabat juga seperti itu dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita kedatangan kiai yang sangat luar biasa. Beliau adalah Imam Besar Masjid Agung Darussalam Kabupaten Cilacap, dan beliau adalah salah satu putra terbaik di Kabupaten Cilacap. Karena apa? Beliau prestasinya luar biasa sampai mendirikan pondok namanya Pondok Al-Fatah ya. Siapa aja pasti akan mengenal pondok itu karena memang beliau salah satu pendiri di pondok pesantren tersebut. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, untuk para sahabat kita langsung kenalan dengan beliau, Kiai Haji Muslihun Ashari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Pak Kiai. Akhirnya bisa ketemu di sesi yang agak serius ya Ted ya, walaupun serius tapi santai Ted. Benar Pak Kiai. Nih, aduh, saya kalau sudah di depan beliau itu udah gemeteran, groginya luar biasa ini. Masalahnya harusnya saya yang gemeteran, sebab saya mau ditembak. Iya, ini Pak Kiai. Mohon maaf nih Pak Kiai, saya meminta Pak Kiai untuk menghadiri podcast ini karena memang banyak request dari para sahabat Klinik Hati Podcast untuk mendatangkan kiai yang sangat luar biasa seperti Pak Kiai. Kawat rawuh nggih. Atur nuwun Pak Kiai udah bisa rawuh. Sehat nggih Pak Kiai? Alhamdulillah. Pokoknya sehat-sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Nggih Pak Kiai, boleh diceritakan awal mulanya Pak Kiai mungkin dari mulai pertama kali masuk ke Cilacap atau berkarir di Cilacap sampai saat ini menjadi sosok orang yang ternama nih di Kabupaten Cilacap nih. Gimana ceritanya ini Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering banyak diajukan oleh beberapa orang, terutama untuk sesi-sesi yang hampir sama nih Ustaz Imam Teguh, terkait dengan latar belakang kedatangan saya masuk ke kota Cilacap. Walaupun saya juga putra daerah Cilacap Pak, tapi sedikit agak minggir karena saya dari daerah Hindus. Maksudnya Hindusun. Bukan Hindustan, tapi dari Hindustan. Jadi saya masuk ke Cilacap itu pada akhir tahun 2001 awal. 2001 awal. Iya, tahun 2001 awal. Kronologisnya seperti ini. Jadi pasca saya selesai dari pesantren, kemudian saya sempat menjadi seorang guru di SD Islam di daerah saya. Pada waktu itu ketika saya menjadi guru, saya langsung menyimpulkan, karena memang guru bukan guru negeri, sehingga saya kesimpulannya oh ternyata jadi guru WB, jadi guru WB itu Wiyata Bakti. Wiyata Bakti ya. Awak resik, duitnya resik. Kemudian saya berusaha untuk beralih profesi, saya merantau ke Sumatera. Merantau ke Sumatera di daerah Riau. Iya, di Riau. Provinsi Riau selama 2 tahun. Nah, setelah perantauan saya, jadi saya berkelana ke Sumatera, ujung Sumatera di Riau itu, intinya kemudian saya karena harus berbakti kepada orang tua, saya pulang. Saya pulang kembali ke Cilacap.
pada saat yang bersamaan itu kebetulan tetangga depan rumah saya itu pegawai KUA. Pegawai KUA dari di tahun 2001 ya, dari 2000-an itu. Kemudian beliau tiba-tiba datang ke rumah saya menawarkan gehun giana peluang sing apik Masjid Agung Darussalam gembene direnovasi masjid anyar, tapi sayang imame tua muadzine tua. Ki terus karek Pak Bupati ki lewat ya menunjuk kepala Debak pada waktu itu Departemen Agama untuk mengadakan seleksi muadzin. Nah, nanti yang juara 1, sing juara 1, gue kon dadi muadzin arep dikajikaken gue. Pada waktu itu saya menjawab gini, lah Pak, bun tua lah, kula pun mboten sae suarane. Ih, ora apa-apa, sing penting maju ben makili Bantarsari. Pada waktu itu Bantarsari itu baru menjadi kecamatan terbaru. Bahkan masih kecamatan perwakilan, pecahan dari Kamunganten. Pecahan dari Kamunganten. Makanya kemudian saya dibawa untuk menghadap kepada kepala KUA Bantarsari. Jadi ya camat pertama Bantarsari, ya kepala KUA-nya ya kepala KUA pertama Bantarsari. Kemudian intinya saya mendapatkan nasihat dari kepala KUA-nya, kayak kados niki mawon Mas. Masalah menang kali kalah niku urusane jenengan, urusane kula, urusane Yuri lah pun. Jenengan sepenting tindak mawon mriko. Maka kemudian intinya kemudian saya mengiyakan dan saya pada waktu itu kemutan banget. Saya hanya disangoni 20.000 oleh kepalaku, tapi ya alhamdulillah. Singkat kata dari kronologi seperti ini kemudian akhirnya intinya saya mengikuti lomba muadzin tingkat Kabupaten Cilacap untuk menjadi muadzin Masjid Agung. Saya juara 1. Intinya kemudian saya juara 1 lah. Ya mungkin pada waktu itu lawannya nggak ada yang bagus. Intinya kemudian saya ya menyabet gelar juara 1. Kabupaten Cilacap. Ya muadzin ya untuk lomba azan secara resmi memang ke Kementerian Agama pada waktu itu Debak yang menjadi LPJ-nya menjadi yang bertanggung jawabkan. Nah, setelah lomba selesai, saya juara 1, saya sempat nunggu beberapa bulan memang. Nunggu beberapa bulan dan hampir saja saya berangkat ke luar negeri. Sebab saya sudah mendaftar untuk kerja di Arab Saudi pada waktu itu. Hampir saja saya berangkat, tapi kemudian datang suratnya itu lewat KUA Kecamatan Kamunganten. Lewat KUA Kecamatan Kamunganten, padahal saya di Bantarsari. Tapi kemudian setelah diselidiki oleh pegawai KUA Kamunganten, nggak ada yang namanya museum, hanya teringat, mungkin katanya bocah Bangsari gitu loh, bocah Bangsari. Kemudian datanglah ke rumah dan Mas niki ngapunten serat niki tapi nyasar teng Kamunganten napa jenengan? Oh nggih. Kemudian singkat padat saya kemudian izin pamit dengan orang tua dan meluncurlah saya ke Masjid Agung Darussalam Cilacap. Dan alhamdulillah ya berapa tahun di sana nih Pak Kiai? Saya menjadi muadzin di Masjid Agung Darussalam berarti tahun 2001 gitu saja. Paling gampang 2001 sampai tahun 2015. 2015 ya. 2015 kebetulan gini, kenapa setelah pada tahun 2015 imam sepuhnya, jadi imam sepuhnya itu berarti almarhum Kiai Haji Aisymuddin. Beliau imam sepuh yang luar biasa karena mampu menjadi seorang imam dalam keadaan sehat sampai umur 84 tahun. Itu di tahun 2015 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam tinggal satu intinya hanya Imam Pak Abdul Basor. Maka kemudian beliau mulai melibatkan saya untuk ikut ngimami membantu beliau.
ternyata tidak ada 1 tahun, jadi belum genap 1 tahun, beliau nyusul di tahun 2016. Dan beliau masih sangat muda, ya masih muda, bukan sangat muda, masih muda, karena kalau Mbah Ngisom sedo umur 84, Pak Basor umur 57. Ya, umur 57 di tahun 2016. Maka setelah Mbah Ngisom tidak ada, Pak Basor tidak ada. Maka yang berkepentingan, para pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Cilacap mulai mencari nih siapa sosok pengganti untuk menjadi imam besar di Masjid Agung Darussalam Cilacap. Maka mulailah pencarian kiai sana. Tetapi sekali lagi karena konteks kiai itu mereka sudah menjadi milik jamaah di lingkungannya, milik masyarakatnya. Maka kalau harus standby 24 jam, 1 kali 24 jam di Masjid Agung, maka kemudian tidak ada yang mau. Iya pasti. Iya, maka kemudian singkat kata saya pada waktu itu kemudian mendapat SK untuk menjadi ketua takmir dan iya, Imam Masjid Agung Darussalam Cilacap menggantikan Pak Abdul Basor. Jujur saja, saya karena orangnya tidak terlalu kepedean lah, walaupun bagi orang mungkin pede banget loh gitu. Tapi saya sebetulnya tidak juga. Maka saya memang menyimpulkan ketika awal-awal saya ditunjuk menjadi imam, ini memang kalau di persentase itu dari 100 angka itu mungkin yang mau menerima saya menjadi imam itu ya mungkin hanya sekitar 30%-an. Sebab apa? Tukang adzan kok jadi kiai, mungkin kayak gitu. Tukang adzan kok jadi kiai. Tapi karena sekali lagi saya karena memang tidak pernah meminta. Jadi yang seperti itu, pokoknya monggo, saya tidak pernah mengajukan secara pribadi apalagi lamaran. Karena saya berpikir saya sudah masuk di dalamnya, kok dadak desel-desel kepengen, jadi saya tidak. Makanya saya santai saja, sukir ngeburu nadara, mikir si ora, maka mikir si ora ya. Betul. Kalau ada patah, ya orang mau ngomong apapun, saya diem saja. Pokoknya Bismillah, amanah harus saya laksanakan semaksimal kemampuan saya. Ya dan memang setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, ada peningkatan kepercayaan. Jadi dari yang 30 meningkat menjadi 40, 50 dan tidak terasa ini sudah berjalan, ya berarti berjalan 5 tahun. 5 tahunan. Berjalan 5 tahun lah. Jadi mungkin kalau belum 100% ya sudah 95% orang itu langsung kalau sudah dengar muslihun ya Imam Masjid Agung Darussalam. Itu secara garis besarnya kayak gitu walaupun panjang lebar. Luar biasa sekali para sahabat. Beliau awal mulanya dari muazin, ya Masya Allah 14 tahun. Dan selama itu pula perjuangannya pastinya luar biasa dengan berbagai macam permasalahan di kubu atau mungkin di dalam majelis, khususnya di Masjid Agung Darussalam. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah 5 tahun ya para sahabat untuk menjadi imam di Masjid Darussalam. Dan para sahabat sekalian, kita akan bedah semuanya, termasuk mungkin beliau sudah saat ini jadi YouTuber juga nih. Luar biasa ya, subscribe-nya luar biasa, penontonnya, view-nya dan sebagainya luar biasa. Beliau juga salah satu YouTuber ternama di Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah para sahabat, jamaahnya juga udah nggak kehitung ribuan, Masya Allah ya. Kita akan lanjutkan kembali ya setelah break yang satu ini. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, dan saya harapkan Klinik Hati Podcast, para pemirsa dan sebagainya diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat sejahtera, damai hatinya, tenang jiwanya dan sebagainya.
Di sini kita lanjutkan lagi bersama kiai kita, kiai yang sangat lucu, sangat luar biasa dan sangat-sangat pokoknya is the best untuk Kabupaten Cilacap. Baik, Pak Kiai, mohon maaf kita lanjutkan kembali. Siap. Oke, santai baik. Oke, santai gitu ya. Baik Pak Kiai, di sini saya akan menanyakan gimana nih kok bisa jadi YouTuber, kok bisa sampai mendirikan pondok pesantren Al-Fatah dan sebagainya ya. Terus kok bisa sampai muter ke sana kemari untuk berpidato atau mungkin apapun juga lah itu. Itu gimana nih ceritanya Pak Kiai? Jadi ini kalau saya suruh ngomong ya bahkan nggak ada waktu engko tekan sore rambung. Jadi gini, kalau berbicara kalau konteks YouTuber itu sesungguhnya dampak dari COVID ya. Iya. Dan ternyata gini. Jadi kalau ada pepatah penyesalan itu selalu datang di akhir. Penyesalan selalu datang di akhir. Nyuwun sewu, aku mau nih ya. Dan bahasa kasarnya najis tralala dengan yang namanya YouTube gitu. Bahasa kasarnya lah apa YouTuber kayak gitu. Saya tadinya ketika corona belum datang, saya orang yang jujur tidak terlalu menyukai dunia maya ya YouTube, multimedia dan sebagainya. Ya, sebab bagi saya itu lah riwayatnya jelas dongif lah ya gitu. Tapi kemudian datangnya corona, pembatasan dan yang dianjurkan adalah ngaji lewat virtual betul. Ngaji secara virtual, dan beberapa kantor juga dan masjid memang undangnya saya juga dengan virtual. Iya. Maka ternyata bahwa corona mampu meluluh lantakan, mampu merubah mindset. Mindset. Betul. Jadi kesombongan saya ambrol. Regutuk ya. Jadi kesombongan saya ambrol seketika karena memang mau tidak mau. Jadi gelem ora gelem. Kalau saya tidak mau, lah kan eman-eman. Sebab banyak ustadz yang pada ODP, orang duwe panggung maksudnya. Iya. Orang duwe panggung, orang duwe penghasilan. Jadi betul. gelem duwe penghasilan, ya harus menggunakan multimedia. Iya, multimedia yang tersedia. Betul. Maka corona berarti Masjid Agung Darussalam itu dikelun karpetnya, gulung karpet itu 14 Maret. 14 Maret. Maret, April, Mei, Juni, nah di bulan Juli. Jadi ketika sudah 4 bulan benar-benar dibatasi luar biasa, ini akan sangat terasa bagi orang-orang yang tidak punya celengan, yang tidak punya tabungan. Maka ketika sudah mulai dibuka, jadi saya membuat konten pertama kali secara intens itu adalah pada tanggal 20 Juli 2020. Tapi sebelumnya saya nggak kerasa itu tahun 2017 saya pernah ngunggah satu video, tapi kemudian saya hapus. Nah, maka di konten YouTube saya itu jadi ngunggah video mulai 2017. Padahal saya mulai itu hanya mulai tanggal 20 Juli. Itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai hari ini konten YouTube saya itu tidak menggunakan editan pokoknya sukir ngeburna darah. Pikir sih ora. Jadi pokoknya saya ngaji bawa HP bur, ngaji bawa HP bur, ngaji bawa HP bur. Saya tidak berpikir arep sing deleng yang ngono ora yang ngono. Tetapi setidaknya bagi jamaah saya akan menjadi satu obat. Simona lah kayak ngaji lewat YouTube baik. Betul. Maka kalau saya sebetulnya kalau dikatakan sebagai YouTuber jadi ya isi. kayak YouTuber, tapi memang fakta yang terjadi karena setiap kegiatan saya ngaji memang saya publikasikan, saya dokumentasikan lewat YouTube ya nggak mau ya dikatakan sebagai YouTuber. Pokoknya ya karepmu lah ngarep ngarani. Jadi itu awal sejarah bagaimana
saya membuat menjadi YouTuber, menjadi YouTuber karena dampak kesombongan saya ambrol oleh corona. Sebab corona kan kadang-kadang bisa menjadi konora ngaji langsung. Jadi ngaji lewat virtual. Ya secara virtual. Itu. Kemudian kalau kaitannya dengan Pondok Pesantren Al-Fatah Jayanihim, ya sedikit saya meluruskan aja. Jadi saya itu datang ke Cilacap awalnya memang berawal dari Masjid Agung. Karena saya waktu masih bujang. Saya masih bujang 1 tahun lah kurang, bahkan 1 tahun kurang. Saya kemudian nikah nih, dapat istri dengan seorang wanita yang mbahnya itu merupakan orang yang menjadi pendiri pertama Pondok Pesantren Al-Fatah Jayanihim. Jadi kalau orang-orang zaman dulu ketika pendiri masih hidup, maka orang dari tahunya pondok-pondok itu pondoknya Mbah Toha. Jadi kalau pendiri utamanya pertama adalah Al-Mahfudlah Kiai Haji Toha atau dikenal di masyarakat dengan Mbah Toha. Kapan itu? Ternyata saya ketemu dengan beberapa alumni itu tahun 60-an. Masya Allah. Beliau sudah terukah di zaman Gestapo, di zaman Gestok kalau orang tua itu. Iya, zaman Gestapo itu tahun 60-an beliau sudah mulai merintis ya, dari membuat surau kecil, musola kecil. Kemudian berkembang. Kemudian beliau seda diteruskan oleh mertua saya. Ini kalau yang generasi masa kini, generasi masa kakek-kakek Roni ini ya mengenai pondoknya Mbah Toha. Ketika generasi kedua ini kemudian generasi kedua memang mengalami kemunduran yang cukup berat lah. Sehingga kadang-kadang ada mengatakan Al-Fatah tinggal lama. Maka kemudian saya mulai bergerak. Bahkan demi untuk menghidupkan pondok itu saya rela jemput bola. Saya mengambil anak-anak dari desa, bahkan dari desa saya, tanggaku tok gawang eneh. Gratis memang mangan sekolah. Kemudian saya itu mengawali Pondok Al-Fatah hidup itu, saya hanya dapat 4 anak kelihatannya. 4 anak dari 10 hanya tinggal 4 anak. Tapi tahun berikutnya brul 50, tahun berikutnya brul sampai. Sekarang sampai berapa Pak Kiai? Sekarang tuh enggak terlalu banyak sih. Jadi kalau dulu itu mungkin hampir ketika saya masih sebelum corona ya. Iya, sebelum corona 100-an lebih. Hari ini memang tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah tahun ini Al-Fatah itu sudah mulai ada sekolah formal tadi. Jadi kalau kemarin itu memang sekolahnya ada program boarding school. Jadi boardingnya Al-Fatah, sekolah nang Jawa. Sekolah di mana di SMA Purnama 2. Oh gitu. Jadi memang sekolah yang mau menampung bocah mondok sekolah hanya Purnama 2. Kemudian di Purnama 2. Ini baru ajaran baru nih tahun 2021-2002. Betul. Ini nanti Al-Fatah akan mulai mempunyai sekolah pribadi. Jadi sekolah yang jadi artinya lembaga pendidikan formal. Nanti berarti ada MTS. Jadi ada MTS Al-Fatah Jayanihim. Doakan saja semuanya. Amin. Jadi saya hanya sedikit membantu bagaimana Al-Fatah yang pada waktu itu ngapunten sedikit redup, kemudian mulai berkembang. Bahkan sekarang mungkin banyak wong ngertine Al-Fatah pondoknya muslihun. Iya betul. Walaupun sesungguhnya saya hanya mantu yang nempel. Saya hanya mantu karena saya hanya dapat cucu dari pendiri Al-Fatah jadi. Dan nama saya ini unik. Karena ngomong Al-Fatah akeh. Masjid Al-Fatah, Pondok Al-Fatah, tapi ngomong Jayanihim. Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi banyak orang. Apa sih ini? Masa Al-Fatah Jayanihim? Nah, ini mumpung lagi ada di podcast Klinik Hati. Betul. Saya sedikit akan meluruskan tentang kronologis nama Jayanihim. Ternyata setelah saya selidiki dari keluarga, jadi nama Jayanihim itu adalah diambil dari nama mbahnya Mbah Toha. Punya orang tua namanya Mbah Jayan. Jadi anak wong jenenge Mbah Jayan. Ini karena yang
yang mendirikan pondok itu adalah seorang santri, bukan pondok ya santri. Kemudian dimudhofkan menjadi jayanihim. Jadi seperti ngalaihim, dibuat bentuk jamak. Jayanihim. Padahal Mbah Jayan jane. Oh gitu. Mbah Jayan jadi jayanihim. Seperti itu kaitannya dengan Al-Fatah. Jadi saya hanya sedikit ikut memberikan kontribusi semampu saya. Ngaten Tat. Baik, pakai alhamdulillah begitu ceritanya luar biasa, dan saya sedikit masih banyak juga nih pertanyaan dari para sahabat podcast Klinik Hati. Ini salah satunya Pak Kiai kan dipanggil nih dari beberapa tempat ke tempat-tempat zamannya mungkin sebelum corona ya Pak Kiai ya. Saat ini juga mungkin setelah corona rada mulai pudar-pudar seperti ini, pastinya juga sering diundang ke sana kemari untuk ke panggung-panggung. Nah, kesan-pesan atau kesannya nih jadi kesana kemari seperti itu yang paling menyedihkan dan paling mengenakan tuh yang mana Pak Kiai? Saya kalau ada pertanyaan mana yang paling menyedihkan, mana yang paling menyenangkan, tentu ya semua orang pasti punya pengalaman pribadi. Pasti. Walaupun mungkin di akhir-akhir ini saya orang yang lebih banyak berhusnudzon. Men kok nanti nih bombong. Tapi gini, ada satu kisah dan ini kisah nyata lah. Iya. Tentang liku-liku saya menjadi mubalik ceritanya menjadi mubalik. Jadi awal perjalanan rumah tangga saya kan tidak semulus yang dibayangkan dalam urusan ekonomi. Betul. Jadi kalau orang sekarang ini sengisor kundeleng wodon kayak sugih ya. Itu sih bagi orang saja sing ngarani bakat, padahal bagi saya biasa bae. Mungkin ini hanya. Nah, saya pernah mengalami satu hal yang yang paling saya ingat bahkan sampai saya mati. Dilala pada waktu itu saya hanya punya uang pas karena saya memang pada waktu itu terukah di Nusa Kambangan. Jadi saya itu masuk mulai ngisi pengajian di Nusa Kambangan itu mulai tahun 2002. Iya, dari 2001 saya datang ke Cilacap, 2002 saya nikah. Saya nikah itu di awal pengantin baru karena kebetulan saya punya saudara yang jadi pegawai lapas ya. Bahkan dia seorang turiso namanya. Turis. Kemudian saya memulai dakwah itu bahkan lagi di antaranya ini yang saya adalah di Nusa Kambangan. Walaupun di saya manten baru saya sudah langsung di setar terus kan bojomu kon ngaji tun itu saya sudah mulai setar. Berang. Nah, tapi yang paling saya ingat adalah ketika saya di Nusa Kambangan. Pada waktu itu saya hanya punya uang pas untuk naik perahu. Untuk naik perahu ke Nusa Kambangan karena memang harus nyompreng. Itu kalau berangkatnya 5.000, pulangnya 5.000. Itu kan hanya punya uang 10.000. Ya Allah, saya berpikir begini nih. Pada waktu itu saya sudah berpikir ini karena saya kan bayarannya bulanan. Iya. Kok mesti bayaran ya kayak gitu. Masya Allah, ternyata di perjalanan motor saya bocor. Waduh. Wis bensinnya pas-pasan, duite ya ki nggo numpak pas-pasan ya. Nya mikir kayak ya Allah kok sih kepriwe kok. Jadi pikirannya ya, jadi ini memang serius. Jadi pikirannya aduh, jadi wis ngarep-ngarep kok tuh bisa. Oh iya gitu. Ini secara dulu ketika saya awal-awal menjadi mubalik di Nusa Kambangan, ini akan saya ingat terus. Iya, akan saya ingat ya Allah. Iya ya, kelamite. Cara wong Jawa jadi kelamite. Itu salah satu hal yang akan selalu saya ingat. Kalau berbicara masalah senengnya, jadi ya mubalik itu seperti backpacker ya. Iya. Jadi saya selalu mengambil sisi baik, iya. Karena saya menjadi mubalik ceritanya lah walaupun masih tingkat lokal itu saya berpikir menjadi mubalik itu sisi menyenangkannya saya datang ke sana saya sudah diberikan ditunjukkan oleh Allah nili nuriyahu min ayatina. Saya jadi tahu daerah yang tidak pernah saya berpikir datang ke situ. Kalau datang ke situ harus punya tujuan. Ternyata ketika saya datang ngaji ke satu daerah,
Oh, anak daerah kayak gie. Kemudian jadi berkembang nih pikiran saya. Ini menjadi satu ilmu. Belum lagi ketika saya datang sudah disambut oleh oleh para jamaah dan ya layaknya orang Muslim kan begitu dimuliakan. Bagi saya itu ini baru sisi dunia. Ini belum saya berpikir tentang sisi akhirat. Makanya disyukuri, dinikmati lah. Disyukuri, dinikmati. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini waktunya sudah mepet sekali ini Pak Kiai. Entong bisa entong. Ya ini Pak Kiai Nun Sewu untuk memberikan saran kritik kepada para pemuda yang ada di podcast Klinik Hati yang harus gimana nih Pak Kiai untuk menghadapi kemajuan zaman atau mungkin apapun lah yang dihadapi harus seperti apa, monggo Pak Kiai. Siap. Ya, segenap para pemirsa terutama pecinta podcast Klinik Hati, pesan-pesan saya pertama, jangan menjadi orang yang ingin sukses secara instan. Sebab tidak ada sesuatu yang luar biasa itu yang diawali dengan instan. Pasti banyak perjuangan yang dilakukan. Maka seperti halnya motonya Pertamina itu mulai dari angka 0. Seseorang yang ingin maju, maka jangan ngelunjak. Contoh seperti ini. Kalau kepengen maju, kalau saya dulu memang punya prinsip, kowe nek kepengen ya, kowe kepengen dadi wong kowe ya. Pertama kamu harus siap. Dadi wong mau ya. Kan orang nasi ngerti kowe. Jadi ora berharga, ora ana sing ngregani. Tetapi tetap fokuslah pada target, pada tujuan karena Allah Subhanahu wa taala man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Betul. Maka tidak usahlah mempunyai embel-embel kepengen jadi mubalik yang terkenal, kepengen jadi apa, enggak usah. Pokoknya tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan apa yang kamu bisa, selebihnya nanti biarlah Allah yang akan mengatur. Jadi kalau yang mondok orang salahnya pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, malah jadi kiai. Ya, sebab manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depannya lagi. Makanya luruskan niat karena Allah. Nanti akan ada sesuatu yang terbaik. Maka saya garis bawahi, karaktermu adalah takdirmu. Karaktermu, kebiasaanmu adalah akan menjadi takdirmu. Jadi kamu mau menggeluti apapun, kamu akan fokus pada bidang apapun. Nanti dari situlah kemudian yang akan menjadi takdir. Rezekimu Arab gampang, nama besarmu akan menempel dan lain sebagainya. Maka itu adalah hal yang penting untuk generasi muda. Bersungguh-sungguhlah, ikhlaslah karena Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Bukan memberikan sesuai harapannya manusia, harap pasti kayak gitu. Mungkin ngaten lah, tetap semangat. Matur nuwun Pak Kiai, terima kasih sekali Pak Kiai sudah sowan dan sudah memberikan gambaran apapun, baik mungkin proses dari awalnya sampai akhir dan sudah memberikan saran kepada para podcast Klinik Hati. Alhamdulillah para sahabat dimanapun Anda berada saat ini, kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, ambil hikmahnya, ambil keilmuannya. Begitulah proses yang sangat luar biasa yang mungkin kita hanya mengetahui beliau sudah menjadi sesuatu, tapi ternyata prosesnya pernah sampai ibaratnya berdarah-darah sampai menangis dan sebagainya. Dan jangan lupa segala sesuatunya jaga kesehatan para sahabat. Dimanapun Anda berada, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu.